Halo para rebahaners, jumpa lagi di channel Cublik Film. Semoga kalian sehat dan moodnya baik biar kalian terus pantengin channel ini. Di kesempatan kali ini, Cublik Film akan menceritakan film kriminal action dari negeri Cina. Film ini berjudul Lam Game yang baru saja rilis bulan Agustus 2023. Film ini menceritakan seorang wanita yang tersandera oleh sekelompok bandit alias perampok bayaran sekaligus pembunuh sadis yang haus akan kekayaan. Bahkan wanita tersebut juga harus melihat secara langsung suaminya hingga orang-orang yang tengah berada di dalam gedung terbunuh oleh segerombolan para bandit itu. Bagaimana keseruan dari film ini? Yuk capcus, mari kita simak. Film diawali seorang wanita bernama Xueli yang sedang sekarat dan sedikit lagi hampir meninggal di samping mayat suaminya. 30 menit sebelum terjadi hal tersebut, Xueli merayakan pesta pernikahan bersama suaminya di sebuah hotel. Saat itu acara TV memberitakan bahwa telah terjadi perampokan di dalam beberapa toko emas sekaligus. Namun perampok itu berhasil kabur dan masih dalam buronan polisi. Orang-orang yang tidak menyadari hal itu, para perampok datang dengan santai memasuki hotel di saat pesta pernikahan itu berlangsung. Para bandit tersebut bertemu dengan dua kelompok gangster yang akan membeli barang hasil rampokan mereka. Namun setelah bernegosiasi, ternyata para bandit ini tidak setuju dengan hasil yang akan mereka dapatkan karena harga barang itu tidak sebanding dengan taruhan nyawa mereka. Feibo yang merupakan ketua gangster pergi meninggalkan ruangan tersebut bersama anak buahnya dan diam-diam melaporkan mereka ke polisi. Sedangkan kelompok gangster yang satunya ini malah menego barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Karena merasa harga diri mereka terinjak dan dianggap seperti pengemis, alhasil para bandit ini tidak banyak basa-basi, langsung menghabisi mereka semua. Saat akan keluar dari hotel tersebut, ternyata polisi sudah berada di sana. Dan para bandit itu berpura-pura menjadi tamu undangan. Beberapa polisi memeriksa identitas tamu undangan, namun tiba giliran para bandit ini, tanpa basa-basi mereka langsung menembak poluan tersebut dan seketika langsung innalillahi di tempat. Dengan gaya, para bandit itu dengan mudah menghabisi nyawa orang-orang yang berada di gedung tersebut dan tak terkecuali para polisi yang bisa dikatakan skill tembak menembaknya cupu, masih kalah jauh dengan para bandit ini. Kini tinggal tersisa Xueli dan suaminya bernama Zong yang ternyata dia seorang polisi. Zong meninggalkan Xueli untuk melawan para bandit itu. Bandit gundul ini kalah cepat hingga ia hampir tertembak kepalanya oleh Zong. Namun di samping itu ternyata istrinya juga tertangkap. Alhasil ia mengurungkan penembakan itu. Untuk melepaskan satu sama lain, mereka harus barengan meletakkan pistol dan memberikan sanderaan mereka secara bersamaan dalam hitungan ketiga. Namun yang terjadi setelah melepaskan Xueli sebagai sanderaannya, ia malah menembak Zong hingga pelurunya menembus ke badan Xueli dan mengakibatkan Xueli dan suaminya terkapar bersimbah darah hingga Zong ini meninggoy. Suasana pernikahan yang harusnya penuh kebahagiaan kini menjadi penuh duka. 新婚快乐，白头到老。 Selang beberapa tahun, kini Xueli menjadi seorang janda miskin. Ia bekerja sebagai pemandu pemanah di sebuah klub pemanah. Saat ini gedung itu mulai bangkrut dan mengharuskan Xueli untuk dipecat. Karena hari ini akan terjadi angin topan Dora, petugas penjaga di sana menyuruh orang-orang yang berada di gedung itu untuk segera pergi dan keluar karena gerbang akan segera ditutup.
Tak terkecuali Feibo yang ternyata juga stay di sana. Namun Feibo mengancam akan membunuh petugas itu kalau dia masih ngotot menyuruhnya segera pergi. Tak lama para bandit sadis ini datang untuk menemui Feibo dan kawan-kawan untuk menjual hasil rampokannya itu. Namun negosiasi tetap tidak sebanding dengan taruhan nyawa mereka. Feibo juga mengakui kalau yang melaporkan mereka ke polisi kapan hari itu adalah dirinya. Feibo berhasil kabur, namun sayang sekali gerbang udah terkunci. Alhasil ia terjebak di dalam gedung dan tertangkap oleh para bandit ini. Di lain waktu saat perjalanan pulang, Xueli baru menyadari kalau HP-nya tertinggal. Untuk itu ia balik ke dalam gedung tersebut. Namun ia juga tidak bisa keluar dari gedung. Untuk itu ia pergi ke ruang penjaga. Namun ia tidak menyadari kalau penjaga itu sudah tewas di tangan para bandit. Saat itu Xueli tak sengaja mendengar percakapan mereka hingga pembunuhan itu terjadi. Namun karena panik dan ketakutan, Xueli tak sengaja menyenggol tong di bawahnya yang bikin keberadaannya diketahui oleh para bandit. Ia kemudian berlari dan bersembunyi di bawah mobil yang ternyata di dalam mobil itu ada pemuda-pemudi yang lagi asik push rank. Bandit itu tak segan menghabisinya tanpa ampun. Ia bahkan tak segan memperkaos wanita itu. Namun belum sempat berpush rank, wanita itu tertembak oleh bandit satunya. Mereka berdua adu mulut karena bandit gundul ini dirasa menjadi beban tim karena pikirannya yang cabul dan pengacau masalah. Setelah mereka membereskan tubuh si wanita itu, Xueli agak bernapas lega karena mereka berdua udah balik lagi. Namun sayang sekali HP-nya tiba-tiba berdering dan keberadaannya diketahui oleh si bandit gundul. Tak segan ganti Xueli yang diperkaos si bandit gundul. Untung aja aksi push rank itu tidak berhasil karena Jun, rekannya ini hampir aja menembak Xueli. Untungnya Xueli nggak jadi ditembak juga karena Kak Didi selaku ketua bandit sekaligus kakak kandungnya bandit gundul itu menelpon untuk menyuruh mereka segera kembali. Si gundul memohon pada Kak Didi agar ia memberinya waktu buat push rank bareng Xueli. Namun lagi-lagi Jun menghalanginya karena itu hanya membuang-buang waktu dan bukan tujuan awal untuk merampok harta milik Feibo yang berada di dalam brankas. Tapi bandit gundul ini santai aja karena ia backingan dari kakaknya itu. Si gundul mulai bermain dengan Xueli layaknya boneka dan mulai memperkaosnya. Xueli tersadar dan ia ketakutan karena ia teringat masa lalunya ketika pesta pernikahannya hancur karena ulah bandit ini. Namun ternyata bandit ini beneran suka sama Xueli. Akhirnya ia menyarankan Xueli untuk menjadi pacarnya agar ia tidak terbunuh oleh Kak Didi. Xueli yang cerdik menyuruhnya untuk mengambil bajunya yang tertinggal di parkiran. Inilah kesempatan untuk kabur. Namun aksi itu gagal. Xueli diam-diam sengaja menyalakan alarm kebakaran hingga mereka panik dikit dan menyuruh si bandit gundul memeriksa keadaan. Ternyata ketika balik, Xueli udah gak ada di ruangan itu alias udah kabur. Bandit gundul mengejar Xueli dan mencarinya ke semua tempat. Namun tangan Xueli nggak sengaja tertancap paku. Karena darahnya berserakan, si bandit gundul menemukan jejaknya. Hingga tiba Xueli masuk ke dalam ruangan klub barongsai dan ia sembunyi di sana.
Namun persembunyian itu diketahui bandit gundul dan karena kesal ia menyiksa Xueli. Gak lama, ternyata ada seorang kakek nolongin Xueli. Ternyata kakek itu buta tapi beliau sangat jago kungfu. Beliau ini hanya mengandalkan insting untuk mencari keberadaan musuhnya. Untuk menyelamatkan Xueli, si kakek menyuruhnya untuk bersembunyi di sebuah ventilasi ruangan tersebut. Karena si bandit gundul ini kalah dalam pertarungan, ia menelpon rekannya untuk segera datang membantunya. Yang bikin greget, kenapa kakek ini nggak langsung menghabisi si gundul ini dulu dan malah ikut sembunyi. Namun ternyata si gundul ini malah innalillahi dihabisi oleh si Jun karena dendam pribadinya. Untuk itu ia berbohong pada Kak Didi bahwa bukan dia yang membunuhnya. Tatapan dendam dan penuh amarah Kak Didi cukup mewakilkan kalau dia sangatlah kecewa. Untuk itu ia menyuruh Jun untuk mencari Xueli dan kakek buta itu sampai ketemu. Xueli dan kakek buta itu mencari telepon untuk menghubungi polisi. Namun keberadaan telepon itu saat ini hanya ada di dalam ruangan Xueli bekerja. Mereka pergi lewat ventilasi agar dapat sampai di sana. Namun ternyata listrik sudah dirusak oleh si Jun. Tak kehabisan akal, si kakek menyarankan untuk menyalakan api dan membakar ruangan ini agar alarm kebakaran menyala. Dan otomatis dalam waktu 15 menit pemadam kebakaran akan datang. Tepat saat api itu dipanah, tepat juga uang curian di berangkas berhasil dibuka. Namun alarm kebakaran sudah berbunyi dan mereka bergegas untuk segera pergi. Akan tetapi ternyata polisi datang untuk memeriksa keadaan gedung. Untuk mengelabui polisi, Kak Didi menyamar jadi petugas penjaga gedung tersebut. Hal itu cukup membuat yakin polisi untuk segera meninggalkan tempat ini. Di lain waktu, ternyata Xueli dan kakek sudah ditunggu Jun untuk digeprek. Jun menantang si kakek untuk bertarung dan lagi-lagi si kakek ini emang jago gelut mengandalkan insting. Kakek menyuruh Xueli buat pergi dan mencari polisi itu. Namun ternyata polisi tersebut udah pergi duluan dan alhasil Xueli hanya bisa berteriak dan menangis. Di sisi lain, kakek itu kalah dalam perkelahian yang akhirnya si kakek mengorbankan dirinya dengan melompat keluar jendela dengan tujuan agar polisi itu bisa menemukannya. Namun sungguh sayang sekali, polisi tersebut tetap tidak menyadari keberadaan mereka. Emang bener-bener si kakek ini kuat dan tahan banting. Terbukti bahwa beliau jatuh dari tingkat lantai paling atas, namun beliau sungguh masih tetap bertahan hidup meskipun untuk beberapa menit saja untuk menyampaikan pada Xueli agar jangan sampai si bandit-bandit ini kabur dan lepas. Kini hanya tinggal Xueli yang bertahan dan baru saja Kak Didi akan menggedor kepalanya, namun Jun menghentikan karena dia ingin menghabisi Xueli ini dengan tangannya sendiri. Namun keadaan menjadi terbalik ketika Xueli mengatakan yang sebenarnya kalau adiknya dibunuh Jun.
就知道有些不对。 Xueli segera pergi dan mencari telepon milik petugas penjaga yang telah gugur itu dan segera menelpon polisi. Namun ia tidak hanya berdiam diri menunggu polisi datang. Ia ingin menebas dua bandit yang tersisa ini dengan tangannya sendiri. Terlihat Kak Didi mengejar Jun yang sembunyi dan dibantu Xueli mengarahkan lewat CCTV untuk membuka persembunyiannya. Kali ini Xueli berada di pihak Kak Didi untuk membalaskan dendamnya pada Jun atas meninggoinya si kakek tadi. Di samping itu, Xueli juga ingin membalas dendam menghabisi Kak Didi yang telah menghabisi suaminya. Oleh karena itu, arahan yang ia lontarkan ia pelesetkan agar mereka berdua bisa saling sliding men-sliding. Di samping itu, Xueli menyiapkan dirinya untuk ikut menghabisi mereka berdua hanya dengan senjata anak panah. Tak ingin Jun kabur, Xueli memanah kedua kakinya, namun ketika akan memanah kepalanya, tiba-tiba Kak Didi datang dan menembaki mereka berdua. Xueli berlari dan sembunyi untuk menunggu waktunya yang tepat. Saat dimana Kak Didi akan membawa lari mobil berisi uang curiannya, tiba buat Xueli untuk memanah ke arah isi bensin itu dan membakarnya. Dari raut wajah Kak Didi terlihat gak terima dan sangat marah karena perjuangannya untuk mendapatkan uang haram tersebut sia-sia. Ia mengejar dan menembaki Xueli, namun kali ini Xueli tertangkap dan untung saja peluru Kak Didi habis. Untungnya Xueli cepat mengambil anak panah dan menancapkannya tepat di leher Kak Didi hingga Kak Didi kesakitan. Karena Xueli telah mengatakan kalau ia sudah menelpon polisi, Kak Didi segera berlari ke dalam mobil dan kabur dengan membawa kobil sempoyongan. Namun Xueli gak tinggal diam. Ia menunggu Kak Didi di gerbang dan siap untuk memanahnya. Transisi mengubah Xueli menjadi pengantin wanita seperti saat dulu di pernikahannya. Tepat di mana waktunya untuk membalaskan semua dendamnya atas meninggoinya suaminya itu. Di mana mobil dilajukan Kak Didi, di situ Xueli mengarahkan panahnya dan set mengenai jantung Kak Didi hingga menembus ke bangku mobil. Film pun selesai. Dari film ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa kita hidup di dunia yang sementara ini bukanlah semata hanya untuk mencari harta. Ketika seseorang memperoleh kekayaan dengan keserakahan, hal itu tidak akan pernah memuaskannya atau menjadikannya baik. Untuk itu, untuk seluruh warga YouTube, sebaiknya kalian tetaplah bersyukur dengan apa yang kalian miliki, agar hidup kalian tenang dan tidak merugikan orang lain. Oke cuy, sekian cerita hari ini. Semoga jalan ceritanya dapat tersampaikan dan tercerna dengan baik, dan semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya. Yang pengen request film silahkan kalian komen judul filmnya di bawah ya. Kalian juga bisa streaming full filmnya dengan klik link yang ada di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita film lainnya. Kalau kalian lagi gabut, share juga dong ke teman-teman kalian, gebetan, pacar, mantan, dan ke semua sosmed kalian.